Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Walaupun tutorial mengemudi mobil 5 tahap yang sudah kami upload semua itu sudah rilis, tapi kan itu manual. Sementara tutorial mengemudi mobil Matic dari dasar sampai mahir itu belum kami sediakan di YouTube, belum kami upload. Kemudian tutorial dari konten kreator YouTube lain juga masih, menurut kami tidak ada salahnya bagi kami untuk membuat lagi tutorial mengemudi mobil bertransmisi Matic, dengan harapan ketika teman-teman yang sekarang saat ini belum bisa mengemudi mobil apapun, manual maupun Matic, kami sarankan untuk membeli Matic saja, karena dalam proses belajarnya nanti akan lebih mudah. Kalian akan lebih mudah mahir mengemudi Matic. Soal nanti kalau sudah bisa menggunakan mobil Matic kemudian pakai manual harus belajar lagi, itu soal nomor 2. Yang penting kita bisa mengemudi dulu lah ya, karena selain ngatur transmisi, ngatur steering juga tidak mudah kan begitu. Jadi lebih baik kita belajar pakai Matic dulu. Kalau teman-teman beli mobil, belilah yang Matic dulu supaya nanti dalam proses belajarnya akan lebih mudah. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi beli Matic saja dulu, nanti kita bisa mengemudi dulu. Yang penting kan bisa nyetir dulu, bisa nyetir, bisa mahir, bisa dapat SIM. Soal nanti teman-teman tidak bisa menggunakan mobil manual, kan kita bisa belajar lagi nyetir mobil manual. Jadi langkah-langkahnya itu tinggal satu step begitu. Misalnya nih, steering, tanjakan, ngepaske bodi kanan kiri, parkir dan lain-lain, kita sudah belajar di Matic. Kalau untuk belajar manual kan tinggal satu step lagi nih, klik begitu, klik, tinggal belajar transmisi manual lagi, seperti itu. Nah, di kesempatan hari pertama kita belajar mobil Matic, saya hanya minta teman-teman untuk mengikuti apa yang akan saya ajarkan ini. Jangan belajar lebih. Hari pertama ini saja yang dikerjakan, jangan belajar lebih. Oke, di hari pertama ini kita tidak akan jalan. Saya hanya minta teman-teman sebelum naik ke kursi kemudi ini, teman-teman lihat dulu panjang mobil kalian, lebar mobil kalian, diperkirakan, kemudian dimasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa kita bawa mobil ukuran segini. Misalnya ini, saya bawa mobil Innova, panjangnya sekitar ke belakang mungkin 3-4 meter. Otomatis ketika nanti saya mengemudi harus maju mundur, kemudian belok, ngepaskan di gang, mendahului dan lain-lain, saya sudah punya bayangan terhadap mobil kita. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ajak teman-teman untuk mengetahui apa saja fitur tombol yang ada di mobil kita. Bukan berarti saya ngajari kalian mengulang lagi, tidak. Ini hanya untuk agar teman-teman itu bisa menguasai seluruhnya, menguasai seluruh kendali kendaraan ini. Contoh, steering, ya. Ini sen kanan, maka ditarik ke bawah ya, ke arah kaki. Kemudian untuk sen kiri, maka ditarik ke atas, ke arah kaca. Kemudian untuk lampu jauh ini ditarik ke atas, ke arah kemudi. Begini. Kemudian menyalakan lampu bagaimana? Tinggal tuas ini diputar. 1 kali lampu kota atau fog lamp, ketika fog lamp ini dinyalakan, kemudian 1 kali lagi lampu utama nyala, kemudian dimatikan. Kemudian yang tuas tombol kiri ini apa? Sekali lagi, ini bukan berarti saya ngajak kalian mengulangi lagi ya, cuma memang sudah pernah saya ajarkan di mobil manual, tapi tidak ada salahnya kita bahas sekali lagi untuk hari pertama. Ini tarik ke atas ke arah kemudi, washer, air untuk sapu wiper itu akan keluar. Kemudian kalau untuk ke atas ke arah kaca 1 kali, ini wiper menyala 1 kali, hanya mengusap begitu. Kemudian ini netral mati, 1 kali ke bawah dia nyala pelan. Netral ya, netral mati, 1 kali ke bawah dia nyala pelan, berdurasi sekian detik untuk gerimis saja. Kemudian 1 kali ke bawah dia semakin cepat, semakin bawah semakin cepat. Saya matikan. Itu untuk tuas yang ada di bawah kemudi, samping kanan dan kiri. Kemudian ini klakson kalian sudah tahu, bel, power window dan lain-lain di sini pasti kalian sudah tahu, tidak akan saya ajarkan.
kemudian ada beberapa knop di sini, ada beberapa tombol untuk semburan arah angin, bisa kalian pelajari. Kemudian untuk kecepatan blower juga bisa kalian pelajari, suhu AC dingin dan tidak. Selebihnya bisa kita lakukan langkah lebih lanjut. Kemudian langkah berikutnya setelah kalian masuk ke ruang kemudi, yang paling pertama sekali adalah nyamankan kursi kalian. Ketika kurang maju atau kurang mundur, yang penting maju mundurnya dulu. Tuasnya ada di bawah kalau tidak elektrik. Kalau elektrik ada di samping kanan atau dimanapun, bisa jadi semua tombol. Ini yang makanya ini saya lihat, saya minta kalian untuk mempelajari dulu mobil kalian, fitur-fiturnya di mana, tombol-tombolnya di mana, supaya ini lebih mudah. Yang jelas langkah berikutnya adalah sesuaikan ini maju mundur kursi. Maju mundur dulu, maju mundur karena ini matic. Yang penting kalian bisa nginjak gas dengan nyaman saja, tidak terlalu nekuk tapi juga tidak terlalu jauh. Gas dan rem cukup. Kaki kiri istirahat ya. Sekali lagi ditanamkan ke pikiran kalian bahwa ini mobil matic, kaki kiri wajib istirahat. Tidak ada cerita kaki kiri nginjak rem, tidak ada cerita. Oke, setelah maju mundur sudah, maka berikutnya adalah sandaran punggung. Jangan sampai terlalu maju seperti ini, akan cepat capek. Jangan juga terlalu rebah, karena nanti pandangan kita akan terhalang setir. Yang pas saja seperti ini misalnya. Oke, ketika punggung dan paha sudah tertata dengan bagus, maka berikutnya kalau mobil kalian dilengkapi dengan tilt steering. Apa itu tilt steering? Tilt steering itu settingan setir yang bisa dinaik turunkan. Nah, tilt steering itu yang naik turun, teleskopik itu yang bisa ditarik ke arah kita atau diturunkan. Ini hanya tilt steering. Sudah beruntung ini Innova dapat tilt steering. Kalau sudahnya sangat nyaman, maka dikunci, tombolnya ada di sini, dikunci. Nah, setelah posisi mengemudi, kemudian posisi setir, semua sudah nyaman. Langkah berikutnya adalah disesuaikan spion kanan, kiri, dan tengah. Caranya kalau mobil kalian dilengkapi dengan electric mirror atau spion otomatis, maka disetting aja melalui tombol electric mirror. Pasti kalian sudah bisa kalau ini, yakin saya. Kemudian spion tengah disesuaikan supaya jarak pandang kita bisa ke kaca belakang, tembus ke benda atau objek yang ada di belakang mobil kita. Setelah semuanya sudah, setting-setting semua sudah, sekali lagi pelajari semua fitur yang ada di mobil kita, termasuk cara membuka tangki bensin. Ada nih tombolnya, ada di semua mobil. Termasuk juga ngunci pintu, central locknya ada tombolnya di sini, ceklek. Mobil lain mungkin tinggal disentuh central lock drivernya, semuanya ngunci. Harus ya ini, kecuali tidak ada central locknya, maka lebih baik dipasang aja karena tidak mahal. Setelah sudah semua persiapan kita lakukan, maka di hari pertama ini saya izinkan teman-teman untuk maju dan mundur. Hanya maju dan mundur. Jadi materi kita hari pertama ini hanya maju dan mundur, maksimal sampai maju dan mundur. Untuk lokasinya, tolong dicari lokasi yang sepi. Artinya sepi dari anak-anak yang lalu lalang, kemudian kendaraan yang bisa jadi nanti membuat kita kaget. Artinya sepi, aman. Kalau bisa yang lurus, syukur bisa yang rata. Ini agak nanjak tapi tidak apa-apa, it's okay. Toh ini matic. Kemudian setelah dapat, oh ya, wajib ada pendamping di sisi kiri ya. Kalau kalian tidak belajar di LPK, kursus mengemudi, maka wajib ada pendamping, entah suami, entah pacar, entah orang tua. Harus ada pendamping. Nah, setelah itu berikutnya akan kita bahas pengetahuan tentang transmisi matic. Oke, soal transmisi matic, bentuknya memang bermacam-macam. Yang penting kita tahu dulu fungsi dasarnya. Kemudian macam-macam bentuk lintasan ini. Ada yang lurus ya, ada yang lurus. Kalau yang lurus biasanya di sini ada tombolnya, di sekitar sini ada tombolnya, shift lock namanya. Karena ini modelnya rel yang tidak lurus begini, maka tidak perlu tombol karena sudah diatur lintasannya. Dan ini lumayan berat loh. Nah, ini jadi ini tidak perlu tombol karena sudah dibuat lintasan yang acak begini, tidak rata begini, maka akan sangat sulit untuk dipencet-pencet.
gunanya tombol memang untuk mengunci, sementara kuncinya ini sudah ada di jalur-jalur ini. Kemudian P jelas ini untuk parking, kemudian R reverse untuk mundur. Ingat ya, R reverse bukan racing. Kemudian N netral jelas untuk berhenti sementara di lampu merah misalnya. Kemudian D jadi mundur ya. Ingat, ketika kalian mengoperasikan ini, handrem boleh dikunci boleh tidak, tapi yang jelas rem harus diinjak dengan kaki kanan. Rem harus diinjak. Oke, ini namanya D. D ini untuk jalan, dimulai dari gigi 1 sampai gigi tertinggi di matic tersebut. Contoh misalnya ini, misalnya mobil ini maticnya 4 kecepatan, maka berarti D itu dari 1 sampai 4 saya netralkan sambil saya jelaskan tentang D ya. Lalu apakah boleh dari posisi berhenti pakai D? Boleh, karena matic akan memilih gigi terendah ketika berangkat. Sekali lagi, gigi terendah yang dibutuhkan ketika berangkat. Contoh nih, transmisi mendeteksi tanjakannya tidak begitu curam atau landai, maka dia bisa gunakan gigi 2 atau gigi 1. Jadi mohon maaf, saya tidak setuju kalau ada yang bilang harus pakai gigi 1 dulu mas, atau 2 dulu. Tidak, saya tidak setuju. Kalau jajalannya datar, itu pakainya gigi D bisa. Nah, lalu apa bedanya D dengan 3? Oke, D dengan 3. Kalau saya bilang tadi D itu untuk gigi 1 sampai 4, maka D begini ya. Maka kalau D3 itu gigi 1 sampai 3. Jadi maksimal ditahan di posisi gigi 3. Digunakan untuk apa? D3 ini digunakan untuk mendahului misalnya, karena kita kunci posisinya di gear maksimal di gear 3. Jadi RPM-nya bisa mencapai di atas 2500 misalnya, karena nanti untuk akselerasi, untuk kecepatan akselerasi bukan full speed ya, itu pakai D3. Intinya untuk mendahului. Jadi misalnya nih tanjakan atau kita mendahului, tinggal geser gini aja, satu kali aja, klik, itu sudah di posisi 3 dan kita free untuk mendahului, set begitu. Jadi untuk mendahului. Nah, berikutnya untuk gigi 2. Gigi 2 ini intinya begini, dari gigi 1 sampai 2, maksimal di gigi 2. Ingat, geser-geser seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan, tetap injak rem ya. Digunakan untuk apa? Untuk tanjakan yang agak curam misalnya. Jadi ketika matic kita mendeteksi, jadi matic di sini hanya bermain-main di gear 1 dan 2. Contoh nih, ketika tanjakan tajam, maka biasanya kerja matic itu begini. Ketika RPM sudah di angka 2500, mesin meraung, maka dia giginya dinaikkan, otomatis RPM turun. Nah, ketika giginya sudah dinaikkan ke gear yang lebih tinggi, kejadiannya pasti tidak kuat, maka dari itu diturunkan lagi giginya, RPM naik. Seperti itu terus. Nah, bayangkan ketika itu ditaruh di gigi 3, maka matic akan mengalami kebingungan. Untuk itu perlu diturunkan di gigi 2 supaya nanti perpindahannya hanya di gigi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi biar matic nggak mengalami kebingungan. Itu kalau tanjakannya tidak terlalu terjal. Jadi, nah kalau terjal maka gunakan gigi paling rendah, yaitu gigi 1. Nah, ini digunakan ketika di tanjakan yang sangat terjal, maka gigi dikunci di gigi 1, RPM mau berapapun, mau 4000 misalnya, 4000 RPM, dia masih tetap menggunakan gigi ini. Jadi tidak ada cerita matic nggak kuat nanjak, tidak ada. Sama saja karena teknologinya sudah dipikirkan oleh para insinyurnya, sehingga tanjakan tinggi bisa pakai ini kan gitu. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk takut pakai matic karena tanjakannya akan susah. Enggak, pakai gigi terendah aja. Saya pikir itu. Oh ya, sekali lagi, ini juga banyak yang ditanyakan, apakah ketika sudah berjalan mau ngoper dari 3 ke D harus injak rem? Tidak. Injak rem hanya ketika mobil berhenti. Injak rem, kaki kanan injak rem hanya ketika mobil berhenti. Kenapa? Supaya tidak loncat. Nih misalnya nih, ini rem tidak saya injak, belakang aman ya, rem tidak saya injak, saya masukkan gigi, nah akan lompat seperti itu.
Oke, ini pertanyaan juga banyak ditanyakan. Lalu apakah memindah gigi misalnya dari 3 begini ke D harus injak rem? Saat jalan tidak perlu injak rem. Ingat, saat jalan tidak perlu injak rem. Yang wajib injak rem adalah ketika dari berhenti. Misalnya nih dari berhenti netral begini, ini tidak tarem, kemudian kita masukkan ke gigi D, maka mobil akan loncat. Jalan sendiri begitu. Maka ketika dari berhenti baik dari P maupun ke N ke mundur harus injak rem. Nah, ketika semuanya sudah set ready baru rem kita lepas pelan-pelan begitu. Nah, sama juga dari netral ke R misalnya, maka harus injak rem, kalau tidak mobil akan loncat seperti ini kan gitu. Jadi sekali lagi yang wajib injak rem saat memindah gigi adalah ketika dari berhenti atau saat berhenti. Kalau sudah jalan dari manapun, misalnya dari gini jalan ke D, itu nggak perlu injak rem. Saya pikir itu teman-teman segala satu tentang transmisi matic insya Allah sudah saya sampaikan semua. Kalau misalnya nanti kalian masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar agar kita bahas di episode berikutnya, atau kita buatkan sesi tanya jawab, atau YouTuber bilang Q&A begitu ya, question and answer. Jadi pertanyaan dan jawaban. Kalau nanti banyak yang menanyakan, mungkin setiap 2 hari sekali atau seminggu sekali bisa kita buatkan video tentang sesi tanya jawab. Jadi teman-teman tidak usah bertanya lewat WA, karena pasti tidak akan saya balas, karena ratusan WA yang masuk tiap hari. Kemungkinan saya bisa membalas adalah dengan saat dibuatkan satu episode, entah tiap 2 hari sekali atau 1 minggu sekali, menjawab semua pertanyaan teman-teman dalam bentuk video itu. Kemudian hari pertama kalau teman-teman sudah menguasai semua tombol, semua transmisi dan lain-lain, maka dari itu saya izinkan untuk bisa belajar maju dan mundur. Sekali lagi, yang kita butuhkan adalah jalur yang sepi, kemudian lurus, usahakan rata. Maju mundur tidak usah babibu, langsung kita belajar. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Urutannya ketika mau maju ini mudah sebenarnya, mudah. Sekali lagi saya tanamkan ke pikiran teman-teman, atau tanamkan ke pikiran kalian sendiri, maju mundur itu sangat mudah, nggak usah takut. Kalian setelah mencoba pasti akan tersenyum nanti, bisa kok, pasti akan tersenyum. Oh ternyata cuma gini tok kayak gitu. Oke, langkah pertama kalau ingin maju adalah injak rem dulu, rem kaki kanan, pakai kaki kanan ya. Ingat ini matic, kaki kiri wajib nganggur. Kemudian masukkan ke gigi D dulu, gigi D, kemudian lepas handrem. Mobil saat ini masih belum bergerak. Setelah itu tangan kalian di kemudi, lalu lepas rem, maka mobil akan maju. Mobil sekarang sudah jalan, lurus saja, jangan belok-belokan, karena sudah sesuai yang saya minta. Jalanan ini harusnya lurus, jalan ini lurus. Setir cukup diposisikan ketika belok kanan. Ini gas tidak tak injak ya, jadi cukup dibelokkan sedikit aja, ditata. Nah, sampai secukupnya. Maka kalau berhenti, langkahnya tinggal injak rem pelan-pelan saja. Dah, berhenti. Setelah maju, kita bisa merasakan sensasinya, bagaimana adrenalin kita berdegap begitu ya, deg-degannya dapat. Maka saya minta teman-teman untuk mundur. Nah, yang agak tricky adalah ketika mundur ya, langkahnya sama, injak rem kaki dengan kaki kanan, masukkan gigi mundur, lepaskan handrem, lepaskan rem kaki pelan-pelan. Nah, ini yang saya maksudkan adalah kalau kalian tidak dilengkapi dengan kamera mundur. Kalau dilengkapi dengan kamera mundur pun tetap harus kita lihat spion kanan dan kiri. Maksud saya ini, di spion, di gambar kamera yang pakai action cam itu kan ada paving tuh, kemudian kita lihat sisi terluar mobil. Dalam hal ini adalah bumper belakang atau list body terluar mobil. Nah, harus disejajarkan dengan paving itu. Misal seperti ini nih, ini kan belok nggak sejajar,
ini nggak sejajar nih ya, nggak sejajar, maka dia menyilang tuh, pavingnya menyilang dengan mobil kita. Maka kalau arahnya terlalu ke kiri, jadi belakangnya serong kiri begitu, maka diputar sebaliknya sampai lurus, sampai searah lagi dengan paving. Nah ini searah. Ini kalau mundur, ini searah. Ya, ini searah, tuh searah dengan paving. Oke, maju mundur lagi sampai kalian bisa merasakan feel-nya. Maju mundur, terus saja maju mundur. Jangan pindah materi. Kalau maju mundur kalian masih kurang smooth. Harusnya ini lebih mudah. Harusnya ini lebih mudah karena matic. Tinggal pas rem aja mobil udah jalan. Kalau manual akan merasakan susahnya. Memang saya akui yang agak susah mundur. Tapi harusnya nggak jadi masalah ya. Karena nanti begitu kalian memegang kendali, kalian sudah akan langsung feel kok. Kalian sudah akan langsung bisa. Contoh nih, apabila mobil kita bokongnya serong ke kanan, setir ini serong ke kanan, bokong di kanan, maka diarahkan saja ke kiri supaya bokongnya ikut ke kiri. Nah, diluruskan sampai kita menemukan feel searah dengan paving. Teman-teman, saya pikir itu dulu yang bisa kita lakukan di hari pertama. Tolong jangan lakukan apapun selain maju mundur. Supaya apa? Supaya kalian tidak kaget, supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, supaya kalian bisa meresap dulu materi hari pertama ini. Jadi jangan ambil materi kedua atau materi hari kedua kalau kalian tidak bisa maju mundur, mundur lurus, maju lurus ya. Maksud saya mundur lurus dan maju lurus. Ingat sekali lagi, jangan ambil materi berikutnya kalau kalian belum bisa mundur lurus. Udah itu aja. Maju lurus gampang, tapi kalau mundur lurus belum tentu. Yang ketiga kalinya saya ulangi, jangan ambil materi berikutnya kalau kalian belum bisa mundur lurus. Sekian dari saya, mohon maaf bila penyampaian dalam materi mengemudi matic ini belepotan dan lain-lain. Saya hanya berharap video ini bermanfaat. Saya hanya berharap teman-teman bisa mahir, bisa menjadi pengemudi best of the best hanya dengan melihat video ini. Sekali lagi, butuh mendamping di kursi kiri. Kalau diajari keluarga terdekat masih belum bisa, saya persilakan untuk kursus di LPK saja. Sampai jumpa di materi hari kedua. Semoga tetap bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.